Yang ngumpulin udah berapa orang kerja itu? Baru 2. Tapi belum ngerjain juga lagi. Aduh. Kiu kiu. Cukurukuk. Cukurukuk.
Ayo. Ayo, sudah on YouTube-nya. Aduh. Mana Kang Hurai? Kok sepi? Halo, Kang Hurai? Ya Kang, Udah on? kenapa tuh? Udah di-onin di YouTube. Proses rekam udah. Mungkin Kang Syam mau mulai. Ya. Dul, mulai Dul. Apa? Jadi ini kita diskusi internal Dul. Untuk tugas soal yang kemarin. Hah? Gak bakalan banyak kalam, takut di backlist sama. Aduh, ya Allah. Silakan dibuka Jadi diskusinya. pada intinya jangan sampai kita memutuskan sesuatu ketika kita dalam keadaan marah karena akan berujung pada penyesalan. Terus korelasinya piye? Masuk juga korelasinya ada. Ad-dararu yuzal. Madaratan itu harus dihilangkan. Andanya akan mendatangkan madarat, maka kita harus menahan dulu. Iya. Iya, kan jangan sampai kita memutuskan suatu perkara ataupun mengambil hukum, mengambil keputusan. Iya. Takutnya kita bukan berlandaskan hukum, tapi atas dasar hawa nafsu.
Iya, pinter lo, baru deket sama kita berapa hari juga udah pinter ya. Siapa? Ada Alul di sana. Alul gak pulang-pulang nih, cariin emaknya ini mah. Parah. Asli parah dia. Dulu kemarin kan lu 2 hari, si Alul kayaknya 2 hari juga nih. Iya, Pulang. gantiin aneh nih. Katanya pengen naik berat badan katanya. Waduh. Boleh. Sama Parenda dipur terus ya. Ngeri. Kiainya kemana emang? Nggak bisa ikut kayaknya. Itu pembagian kelompok aja, pembagian kelompok aja pakai biar pakai juga ketika tidak ada. Kita gak harus nunggu dari Pak Kiai, tapi kita kan udah ada pembahasannya masing-masing. Nggak, tadi Pak Kiai bilang suruh bahas 5 soal yang itu aja, yang aneh share tuh. Ini ada berapa orang nih? Satu-satu aja udah, tugasnya dibacain. Nanti tinggal dikasih kesimpulan rame-rame. Mana nih? Apa keutamaan belajar kawaid? Iya. Iya. Doa iya. Nah, Aneh belum ngerjain nih. Bang Hafiz belum ngerjain. Aneh. Fahri belum ngerjain. Belum. Mau kerjain nggak? suruh nyapu Dul, nyapu Dul. Kalau antum yang ngomong kayaknya banyak artinya deh. Jangan gitu, Artinya luas. Jangan Banyak kalah. latihan dulu aja di kelas belakang nih. Karena kalau udah hebat datang ke sini. Ditangkap sama Alul, latihan dulu aja kata yang manjat di belakang itu. Enggak, kita adu mentalis meja aja udah. Ya benar. Orang kita mau adain kelas meeting ntar angkatan kita. Ada kelas meeting yuk. Kan gua ntar kagak. Alul di situ Kang Sul. Di sini dia Ini rohnya doang. denger tuh. Baru deket sama gue segitu aja udah agak aneh ngomongnya. Emang antum kan membawa keanehan. Kang Agung, Ya, PDI-nya nggak mulai lagi. PDI mulai lagi lah. Mulai lagi. Paling nanti diganti jadwal malam minggu. Kalau 2 minggu sekali gimana? Boleh. Boleh, Kak. Bagus sekali. Apakah kurang efektif? Begitu aja. Kurang ya, karena kita kurang mempersiapkan. Ya nggak apa-apa, Dul. 2 minggu sekali biar persiapannya lebih mateng. Jangan dia dulu, harus diolah dulu, baru kalau udah sepakat Takutnya ambil kesimpulannya. kesenangan dikasih waktu lama. Iya juga sih. Iya, ntar. Ya atur gimana baiknya Kalau lah. Mau seminggu sekali, cuman yang pasti jadwalnya kita malam minggu aja. Kalau malam minggu kayaknya kan nggak sibuk semua. Biar jumlah dalis kan. Udah mulai berani dia. Ntar aneh cemes lagi ntar malam kata aja. Iya, kan kedepannya kita kan selain agendanya itu kan untuk PDI itu salah satunya untuk mengacu public speaking kita, untuk membiasakan kita tampil. Selanjutnya ada kita untuk kajian kita, yaitu kita bedah kitab, waktunya terpisah karena itu tidak akan cukup. Jadi makanya kita ada bahtul masail, atau mungkin kalau bahtul masail kita kan belum ini mungkin Muzakarah aja, kalau bahas masalah agak susah dulu. Mana yang lain? Apakah kita mau bikin 2 season gitu? Yang pertama kita Kalau PDI kita itu kalau kita Iya, Kang? khusus ya, jangan digabung dipisah. Makanya
PDI itu ntar ada tambahannya, kajian kitabnya diganti sama belajar khutbah. Boleh. Ntar minggu depan kalau kebagian Anda mau jadi Polri, mau belajar kamu. Belajar ke aneh aja kalau Samsul. Astagfirullahaladzim, ini. Saya dengerin Ntar- nada Ntar takutnya bukan suaranya penuh penghayatan, tapi penuh dengan pengharapan. Alul Bek. sekarang mah mainnya sama Kang Hafiz mulu. Ya terus kenapa Kang? Dibiarin lah. Rumahnya deket juga. Emang gak adil, iya. Kan harus adil katanya syaratnya. Ketawa. Ayo balik lagi nih ke tugas usul fikih. Pikir emang tugasnya apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu ada yang asulam situ yang kita tanya kadang-kadang kalau buka. Yang itu yang biasanya. Ini kalau pokok yang bagaimana? Kang Agung, kita Pak Kiai Munawir masih ada kan ya? Sama Samsul. Gak Ini mana. bisa-bisaannya dulu malu kan? Lah malu dul. Lu mah parah. Gue dibully mulu. Aneh sabar aja dul. Oh, bukannya lu itu mah yang diamat sama Pak Kiai. Kan katanya, dul gue pinjem dulu kitabnya mau gue baca. Ya gue kasih lah. Nggak dibalik-balikin. Bisa-bisa itu. Dul, ente yang ngebahas deh dul dah. Aneh jadi MC-nya dah. Ya, Bahasa apa ini? itu tugas-tugas berikan penjelasan tentang qawaidul fiqhiyah. Apa keutamaan belajar qawaidul fiqhiyah? Apa perbedaan qawaidul fiqhiyah dan dawabit fiqhiyah? Berikan contoh dawabit fiqhiyah. Apa perbedaan qawaidul fiqhiyah dan nazariyah fiqhiyah? Pertanyaannya. Kita belum buka-buka ini. Parah. Yang begini katanya mau jadi ulama. Oh, parah itu, Pak. Itu pakai kitab yang Pak Kiai ya. Oke, di situ ada. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyana badama amatana wa ilaihi nusur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tahu aja nih bangun tidur. Kang Soleh habis begadang semalam. Hawarikul adat. Olahraga malam ini tagline ini pusing. Sholat. Udah, namanya ketiduran nggak bisa asar. Segala puji dan syukur hanya untuk dan Habis milik olahraga malam. Udah mandi belum? Segala puji dan syukur hanya untuk dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama masih diberikan begitu banyak nikmat, yaitu diantaranya nikmat sehat walafiat dan nikmat untuk saling bertatap muka di dunia lain. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah usul fikih, yaitu ada beberapa subtema yang harus kita diskusikan, diantaranya yaitu penjelasan tentang qawaidul fiqhiyah, apa keutamaan dari belajar qawaidul fiqhiyah, kemudian yang ketiga yaitu apa perbedaan qawaidul fiqhiyah dan dawabit fiqhiyah, yang keempat berikan contoh dawabit fiqhiyah,
Yang kelima, perbedaan qawaidul fiqhiyah dan nazariyah fiqhiyah. Mungkin pada sesi pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada Kang Samsul untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan qawaidul fiqhiyah gitu. Kalau kata bahasa Kiai Munawir, qawaidul fiqhiyah ini makhluk dari mana gitu. Oke, untuk Kang Samsul kami persilahkan. Jadi berhubung aneh gak bisa, aneh lempar ke kelompok sebelah, ke Ustaz Soleh, kepadanya waktu dan tempat. Aneh persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadol Kang Ini masih Soleh. masih belum nyambung ini. Ayo Abuya. Ayo Abuya. Punten dulu. Buya Samsul ya. Punten dulu nih. Nah si buyang gimana ini? Baru cuci muka. Nanti gue belum ngerti nih, belum ngerti secara ini ya, secara belum dipelajari. Ngapusi. Aku sih. Oh, aneh tahu siapa yang ngejelasin nih. Semalam aneh tanyain, dia bilangnya udah ngerjain. Ya, udah yang udah ngerjainnya. Rida udah ngerjain. Oh, Sumpah. Iya, oh boleh. ya boleh Yang tuh. udah. Masih aneh. Masih ada cetannya. Syahid itu. Rida udah ngerjain. Jadi syahid itu MC jadi. juga udah ngerjain, kita belum. Aneh belum ngerjain, aneh bingung. Semalam aneh sakit. Bohong nah. Malam chattingan juga bisa-bisanya sakit. GWS. God bless you. EWS abang ganteng. Nih, udah dah, saya bacain dah. Tapi ini perspektif saya ya, mungkin bisa benar, bisa salah. Jadi teman-teman bisa mengoreksi. Kalau jawaban saya mah, qawaidul fiqhiyah, yaitu merupakan gabungan dari kata majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah, yang masing-masing memiliki definisi sendiri-sendiri. Jadi lafaz qawaid yaitu merupakan bentuk jamak daripada qaidah, yang artinya yaitu kaidah-kaidah dasar. Sehingga secara istilah, lafaz qawaid itu bisa diartikan yaitu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar yang diambil dari dalil umum atau ketentuan-ketentuan umum. Kemudian lafaz fiqhiyah yaitu berasal dari kata fiqh yang artinya paham, al-fahmu. Secara istilah adalah ilmu bil ahkami syariati allati tariquha ijtihadu, yaitu ilmu bi ahkami syariat, ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang diambil melalui metode ijtihad, yaitu metode berpikir. Sehingga qawaidul fiqhiyah dapat diartikan itu kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk memahami hukum-hukum syariat yang bersifatan umum. Kira-kira kalau jawabannya seperti itu. Mungkin Kang Samsul jawabannya berbeda. Ataupun Teh Rida. Teh Rida bisa dibacakan jawabannya. Jawaban nomor 1. Iya, nanti Kang Hurai jawab nomor 1. Ini nanti kita ambil simpulnya dari beberapa jawaban. Amir. Ayo mungkin Rida, Kang Abu Hurairah. Kang Hurai aja noh. Kang Hurai, coba Kang Hurai. Tadi kan Anies sudah memaparkan tentang penjelasan qawaidul fiqhiyah. Itu kan apa yang Anies pahami lah istilahnya. Mungkin pendapat Kang Hurai seperti apa gitu. Nanti kita bisa diskusikan. Kalau Anda juga izin hampir sama sih sama jawaban Kang Agung, yaitu karena qawaid fikih sini berasal dari dua kata, itu gabungan antara itu qawaid dan fikih. Mungkin yang baca Agung tadi sama sih. Tapi kalau kita ke sesuai yang dipakai kemarin masih tahu, qawaid fikih itu
Kuliyatun untuk bikotun ada juz'iyatiha. Ah. So, kumpulan berita hukum yang bersifat universal Universal. atau berarti pada suatu yang bersifat juz. Iya. Jadi, kalau diksi kita tadi itu kan dalam perspektif kaidah-kaidah umum, jadi dalil-dalil umum. Dalil umum berarti kan dalil-dalil kuliah, bukan juz'iyah, Iya. dalil-dalil yang bersifat universal atau bahasa ini ijmali lah. Tidak secara tafsili. Sehingga sebagian para ulama mengembalikan mazhab fikih ini kepada 5 asasiyah, konun asasiyahnya. Jadi semua mazhab fikih itu akan dikembalikan kepada asasiyahnya, yaitu 5 asasiyah, yaitu yang pertama al-umuru bimaqsiha, al-yaqinu la yuzallu biyak, al-maqatu tajlibu at-taisir, ad-darru yuzal, ada muhakkama. Jadi segala persoalan dalam fikih itu akan dikembalikan lagi kepada 5 asasi. Jadi al-umuru bimaqsiha, segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya atau tergantung pada niatnya. Al-yaqinu la yuzallu bisyak, dan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian al-musaqatu tajlibu at-taisir, sulit tidak dapat menarik kemudahan. Ad-darur yuzal, bahaya itu harus dihindari. Kemudian ada muhakamah, itu ada bisa menjadi landasan hukum. Seperti contoh al-umru bimaqsidiha, yaitu al-wudu labudda fihi minal qasdi an-nafsi wa kadzalika al-ghusli was-salati was-shaumi. Seperti berwudu di dalamnya itu harus niat. Begitu juga ada mandi juga harus menggunakan niat. Kemudian juga harus pakai niat ibadah. Kalau hadisnya kan Jadi yang tadi contohnya wudu ya. Itu berarti 2 bit atau gimana itu? Kalau ini masih dalam kaidah asasiyah, kaidah umum. Jadi yang namanya ibadah itu harus pakai niat gitu. Innama a'malu binniyat. Itu si qawaid. Masih dalam perspektif qawaid. Jadi segala bentuk kaidah hukum fikih atau masalah-masalah fikih itu akan dikembalikan kepada 5 asasnya ini. Jadi ya umum maqasidah yang pertama. Jadi dalam setiap ibadah itu harus ada niat. Qasdu fi'li qasdu sayun mu'taran bi fi'li. Ya, agar jadi pembeda gitu. Misalnya kalau kita mandi bisa kita nggak akan dapat ibadah. Tapi kalau kita mandi kita diniatin misalnya menjadi sunnah, maka akan mendapat mendapatkan kebaikan sunnah. Atau mandi wajib. Jadi ada pahalanya gitu. Kita berbicara malah pahalanya dulu. Jadi namanya itu ada pembeda antara ibadah dan bukan ibadah. Kalau dalam hadis ada lagi apa? Aniyatu mu'min afdal min amali. Niat seorang mukmin itu lebih utama daripada tidak amalnya. Pembahasan Kang Abu waktu hadis arba'in pertama. Innama amal binniyat. Kemudian yang kedua yaitu dari asas yang kedua yaitu al-yaqinu la yazallu syak. Yakin itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan seperti minsyaki fi sholati asla salasa amma arba'a. Seperti kita melakukan sholat, nah itu ragu ini sudah rakaat ketiga atau 4. Nah maka untuk mengembalikan keraguan kita itu, maka kita mengambil sebelum 4 adalah 3, yaitu aslun qawiyun, kan kayak itu aslun qawiyun. Asal itu kuat. Maka agar kita keluar dari keraguan kita ambil jumlah rakaat kita itu adalah 3. Itu di dalam ibadah kita ambil lebih rendah. Kalau kita ragu nih 3, 4, kita putuskan di 4, kita akan dalam keadaan keraguan terus-menerus. Beda halnya dengan seperti misalnya Samsul makan gorengan di kantin, udah makan 3 makan 4, maka jangan bilang aslun qawiyun. Karena itu bisa merugikan ibu kantin. Liga. Kalau dalam bab muamalah ambilnya banyak. Masa Samsul makan gorengan 4 bilangnya 3 gitu. Nah, kalau itu kan al-yaqinu yudallu bisa. Kemudian al-masaqatu tajlibu isir. Kesulitan itu akan menarik mudahan seperti ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan diri, maka boleh melaksanakan sholat dengan keadaan duduk. Nggak bisa duduk, maka bisa dilakukan dengan keadaan berbaring. Jika nggak bisa berbaring, maka bisa dengan cara isyarat.
Kemudian yang berikutnya Tador Yuzal. Kemadaratan itu harus dihindari. Seperti ini. Boleh bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami itu menceraikan istrinya jika terdapat kemudaratan. Contohnya, Misalnya gini, di dalam rumah tangga, misalnya itu banyak itu nyeleweng atau apa. Dan dari terusin, Istri kakinya duluan. istrinya kakinya dulu. Daripada diterusin, nanti akan menjadi madarat, maka boleh menceraikannya. Nanti kakinya cek dulu. Berarti duluan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu al-ada muhakamah. Ada itu menjadi suatu hukum. Seperti halnya pembahasan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kan menggunakan apa? Dikuatin itu makan pokok. Nah, makan pokok itu tergantung daerah masing-masing. Kalau masing-masing makan pokoknya itu jagung, menggunakan itu. Kalau itu makan pokoknya beras, menggunakan beras. Jadi al-ada muhakamah itu menjadi suatu ketentuan hukum atau menjadi tempat landasan hukum. Nah, itu kira-kira jawaban saya di nomor 1. Jadi setelah bentuk persoalan-persoalan yang umum akan dikembalikan kepada nasihat tadi. ya, kembalikan. Habis nih. Kemudian yang kedua itu keutamaan dari belajar qawaidul fiqhiyah. Kalau jawaban saya, ya yang pertama kita akan lebih mudah menetapkan hukum Islam dari masalah-masalah yang hati dengan menggunakan kaidah fikih. Kita akan lebih mudah memahami fikih gitu, memahami atau belajar itu lebih terasa lebih mudah. Yang kedua, kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kira-kira kita berbuat seperti ini ada mudaratnya atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu melatih analogi kita, melatih cara berpikir kita untuk memahami permasalahan-permasalahan tertentu. Terus yang terakhir itu memahami bagian-bagian di dalam hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Jadi dari kaidah umum kita keluarkan tuh. Jadi khusus di kaidah umum kita keluarkan bisa menjadi khusus. Mungkin itu jawaban saya untuk nomor 2. Kalau udah Kalau nomor 2 nih cuma satu doang sih. doang. Apa tuh Kang Uray? Terutamanya kalau ini memberikan kemudahan dalam kasus hukum yang baru ada nas yang tidak Jelas ya, bisa sebenarnya dari situ sih sebenarnya itu hanya kembangkan lagi aja Ya, ini yang acap tadi kemarin dari game Manawir. dari Kemenawir. Kemudian yang ketiga itu perbedaan qawaidul fiqhiyah dan dawabit fiqhiyah. Jadi saat kita bilang tadi kalau qawaidul fiqhiyah itu kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk memahami hukum syariat yang bersifat umum. Nah, sedangkan dawabit fiqhiyah adalah aturan-aturan standar atau batasan-batasan masalah atau ruang lingkup kajian atau objek kajian di dalam fikih. Jadi dari yang bersifatan kul ini dikeluarkan menjadi juz'iyah. Jadi objeknya permasalahan sunnah yang dianjurkan. Jadi ada hadisnya itu riwayat dari Abu Hurairah. Katanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan khitan ketika umur 80 tahun. Dari hadis yang lainnya itu aqala fitrah hamsun. Kesucian itu ada 5 perkara, diantaranya khitan. Diantaranya yaitu adalah khitan. Jadi khitan itu pada prospek pada hukum dasarnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Akan tetapi ketika khitan ini dikaitkan dengan bab toharo, karena namanya toharo itu kan bersih dari najis itu kan harus sempurna kan. Nah, maka khitan ini yang tadinya sunnah muakkadah bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena ada kaidah min babi malayatimul wajib labihi fahuwa wajib. Jadi kalau toharonya mau sempurna harus kulfahnya itu kuncupnya itu kulupnya itu harus dibuang. Kan kalau nggak dibuang itu akan menjadi tempatnya najis. Makanya bagi laki-laki itu akhirnya khitan itu di samping kebersihan ya kesehatan. Itu ternyata ada hukum tersendiri yaitu untuk menyempurnakan daripada bersuci. Jadi khitan yang tadinya secara umum itu adalah sunnah muakkadah. Nah, tapi ketika kita keluarkan khitan ini, maka akan menjadi wajib ketika dikaitkan dengan bab taharah.
Ataupun bisa jadi yang kedua, Bisa mah nggak bisa tambahin. Hmm? Sama kayak itu. Kayak dengkul Iya. asalkan iya. Nah, juga sama seperti itu. aurat, Seperti aurat dari laki-laki di dalam sholat adalah itu apa? Baina syarihi wa rukbatihi. Baina suratihi wa rukbah. Nah, yang jadi pertanyaan, dengkulnya ini termasuk enggak? Pusarnya kita ini termasuk dari bagian apa namanya? Aurat atau tidak? Otomatis kita menggunakan kaidah min babi malayati mulwajib ilarihi bahwa wajib. Maka ditutup juga akhirnya. Jadi kita keluarkan dari kaidah kuliah, juziahnya kita tarik, kita ambil. Jadi yang aneh pahami tentang dawabit itu seperti itu gitu. Jadi menarik dari kaidah kuliah yang umum, kita tarik ke juziahnya, ke bagian-bagian yang khususnya. Kang Agung, jadi perbedaannya dawabit sama qawaid itu apa? Cara bahas aja dulu. Dawabit itu apa? Dawabit, kalau saya mengartikan objek sih. Aturan-aturan standar, objek-objek, aturan standar di dalam batasan-batasan masalah objek fikih. gitu ya. Mungkin Kang Hurai bisa menambahkan gitu. Kayaknya yang saya jawab seperti itu gitu. Yang saya pahami gitulah. Tapi lagi kan kalau ibaratnya kalau qawaid fikih kan tema ya, kalau Iya. itu tuh subtema Subtema, tema tema di dalam tema gitu. Ada tema di dalam tema. Saya makanya seperti itu. Jadi batasan masalah. Jadi dari yang bersifat kuliah diambil juziahnya menjadi pembahasan tersendiri. Berarti dulu ya. Kenapa? Kayaknya putus Kak. Sinyal yang jelek ya? enggak, ini juga putus-putus ini. Berarti seperti cabang gitu ya? Iya, cabang permasalahan. cabang permasalahan. Cabang hukum gitu. Cabang hukum. Bagian furu'nya, cabang-cabangnya. Nah, yang saya bingung ini antara yang terakhir itu, nazariyah fikih. Saya sih bingung, kayaknya agak samar gitu dengan dobit. Dan juga kurang ini sih, ada ini hampir sama sih katanya. Iya, hampir sama. Jadi saya menganaloginya itu kalau di bab nazariyah itu berasal dari kata nazar, angan-angan gitu, mengangan-angan sesuatu. Mungkin nazariyah itu seperti pandangan. Iya, pandang seseorang gitu, pandang seseorang. Contohnya kan kayak yang kejadian yang NU Jawa Timur kemarin tuh kan banyak pandangan seperti ini. Iya. Gitu. Apa gimana? Jadi kalau jawaban itu nazar itu berasal dari pandangan ya, angan-angan kita sesuatu. Jadi hasil daripada angan kita, pandangan kita seperti rukun, syarat, dan hukum yang himpun satu maudhu. Yang bisa contoh begini, di dalam Fathul Mu'in, gini kan ada di antara syarat sholat yaitu suci badan daripada najis dan suci badan daripada najis gitu kan. Menjadi syarat daripada sholat. Nah, bagaimana kasusnya kalau dalam Fathul Mu'in ini kasus seperti ini? Wa kalbin wa hinjin wa baqi kulli minhuma ma'a akhara aw ghairi, seperti anjing, babi, semua keturunannya au maghiri, atau dia itu kawin dengan bangsa lain. Jadi anjing ini dinajiskan itu ketika najis anjing dan babi beserta keturunannya. Nah, yang jadi permasalahan gini, lau nazakabun au hinjirun ala damiati, seandainya ada seekor babi atau ada seekor anjing, itu dia meniduri perempuan dari bangsa manusia. Fawalat adamiyah, maka anak perempuan tadi yang ditiduri sama babi melahirkan seorang anak manusia. Kawalad najasan, berarti anaknya itu kan najis, karena hasil dari si anjing sama babi. Angan. Jadi Sayyidina Al-Albari itu udah afisional gitu, menilai suatu permasalahan itu dikembangkan jauh. Kalau nanti terjadi ada anjing menyetubuhi manusia, kemudian rodahnya Allah jadilah anak manusia, karena anak manusia itu tetap keturunan anjing babi. Iya. Maka bentuknya anaknya itu adalah najis. Kemudian kata Sayyidina Al-Albari, wa ma'adzalika huwa kafun.
Nah, bersamaan dengan itu, si anak hasil kawin anjing sama manusia ini tetap kena hitam muka, tetap dibebankan sholat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Sholatnya sah atau tidak? Maka kata Sidil Balibari, sah sholatnya. Bahkan wa annahu tajuzu imamatuhu, karena dia menjadi imam. Cumannya wadakhulu masjida haitsu najis. Syaratnya cuma kering aja. Adapun hak sholatnya itu sah. Karena dia dari bangsanya itu bangsa anjing. Kan kalau bahasa itu kan jadi najis kan. Malah najisnya itu malah nyambernya. Maka ketika ditarik ke bab tohal, nah boleh dia berwudu.